Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripan Zuhardi Sinaga, mahasiswa pasca sarjana Universitas Taskia dengan NIM 2410405001. Baik, saya akan menjelaskan studi kasus Lehman Brothers dengan dosen pengampu Bapak Wiku Suryo Murti, ST, MSI, PhD. Mata kuliah Islamic Investment, Fintech, and Risk Management. Topik yang saya bahas yaitu Lehman Brothers, berdiri pada tahun 1850 dan tahun bermasalah pada tahun 2008. Permasalahan utama terjerat di pasar perumahan yang sedang krisis dan terlibat dalam praktik pengikatan aset beresiko tinggi. Mereka juga menggunakan teknik akuntansi untuk menyembunyikan utang. Ketika pasar perumahan runtuh, nilai aset mereka turun drastis. Resiko yang terjadi pada September tahun 2008, Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan, yang merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Kejadian ini memicu krisis keuangan global, mengakibatkan penurunan tajam dalam pasar saham dan memicu krisis kredit. Intervensi pemerintah dan lembaga keuangan lainnya diperlukan untuk menstabilkan ekonomi global. Pembelajaran, lesson learned. Yang pertama, pentingnya manajemen risiko. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, regulasi keuangan. Dan yang keempat, yaitu tanggung jawab manajerial. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran umum keuangan. Yang keenam, reaksi pasar dan dampak sistematik. Yang ketujuh, kebijakan moneter dan keuangan. Yang kedelapan, perlunya rekayasa ulang infrastruktur keuangan. 2. Pengelolaan resiko dan solusinya. Pengelolaan resiko dalam ekonomi dan keuangan dari sudut pandang Islam mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan etika dalam transaksi. Berikut adalah beberapa aspek penting pengelola risiko dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam. 1. Prinsip utama dalam ekonomi dan keuangan Islam. Yang pertama, larangan riba. Dalam Islam, riba atau bunga dilarang karena dianggap tidak adil dan menciptakan ketidakpastian. Sebagai alternatif, sistem keuangan Islam mendorong penggunaan alternatif non-bunga seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah. Yang kedua, larangan gharar. Gharar adalah ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa hasil dari aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat tidak hanya bagi individu, tetapi juga untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan risiko harus mempertimbangkan dampak sosial. Strategi pengelolaan risiko. Yang pertama, diversifikasi. Mengingat larangan terhadap spekulasi dan yang berlebihan, diversifikasi portofolio investasi dalam aset yang berbeda sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko. Kontrak syariah. Penggunaan kontrak syariah yang mematuhi prinsip-prinsip Islam seperti murabahah atau penjualan dengan margin keuntungan, mudharabah atau kementerian investasi, dan musyarakah, yaitu kemitraan, dapat membantu mengelola risiko dengan cara berbagi keuntungan dan kerugian. Asuransi syariah atau takaful. Dalam asuransi syariah, risiko dibagi di antara peserta dengan prinsip gotong royong dan saling membantu. Anggota saling memberikan perlindungan satu sama lain dalam menghadapi risiko. 3. Analisis dan penilaian risiko. Kepatuhan terhadap prinsip syariah, yaitu pengelolaan risiko dalam ekonomi Islam, harus senantiasa mengedepankan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ini meliputi penilaian terhadap setiap instrumen keuangan yang digunakan, apakah mengandung unsur yang dilarang atau haram atau tidak. Yang kedua, pendekatan berbasis komunitas. Dalam konteks investasi, pendekatan kolektif dan prestipatif dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menilai risiko. Misalnya, lembaga keuangan syariah dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 4. Pengelolaan risiko investasi. Yang pertama, investasi etis. Penawaran investasi harus mencerminkan nilai-nilai etika dan moral. Investasi dalam sektor yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti alkohol, perjudian, dan pornografi harus dihindari. Yang kedua, monitoring dan evaluasi penting untuk
secara rutin memantau kinerja investasi dan melakukan evaluasi terhadap risiko yang dihadapi. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik ke depannya. 5. Peran lembaga keuangan syariah. Pendidikan dan penyuluhan. Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi produk keuangan, mengembangkan produk keuangan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sambil tetap memenuhi prinsip syariah dapat membantu dalam pengelolaan risiko. Kesimpulan, pengelolaan risiko dalam ekonomi dan keuangan dari sudut pandang Islam menekankan pada cara yang adil, transparan, dan etis. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, individu dan masyarakat dapat mengelola risiko secara lebih efektif sambil tetap mematuhi nilai-nilai moral dan sosial. Upaya bersama dari lembaga keuangan, komunitas, dan individu sangat penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. 3. Macroprudential Policy. Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2007 atau 2008 memberikan banyak pelajaran mengenai pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam suatu negara. Hal ini mendorong otoritas untuk mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial adalah serangkaian alat-alat dan strategi yang diterapkan oleh otoritas keuangan guna menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Berbeda dengan kebijakan mikroprudensial yang fokus pada kesehatan individu, lembaga keuangan, kebijakan mikroprudensial menitik beratkan pada pengelolaan risiko sistemik yang dapat mempengaruhi seluruh sistem keuangan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya krisis keuangan, mengontrol proses akumulasi risiko, dan menjaga fungsi sistem keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Instrumen makroprudensial untuk bank syariah. Yang pertama, ketentuan modal, capital requirements. Ketentuan ini mewajibkan bank syariah memiliki level modal yang cukup untuk menyerap kerugian. Modal minimum yang ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan yang ada pada bank konvensional, mempertimbangkan karakteristik risiko spesifik bank syariah. Yang kedua, pengaruh pembiayaan berbasis risiko, risk-based financial regulation. Instrumen ini mengatur besaran pembiayaan yang dapat diberikan pada nasabah berdasarkan analisa risiko terhadap investasi dan proyek yang akan dibiayai. Misalnya, bank syariah dapat menerapkan batasan pada rasio pembiayaan terhadap nilai aset, loan to value LTV, untuk mencegah exposure berlebihan. 3. Countercyclical capital buffer. Ketentuan yang memungkinkan bank syariah untuk membangun cadangan modal tambahan selama periode pertumbuhan ekonomi yang pesat dan menggunakan cadangan tersebut saat kondisi pasar memburuk. Dengan cara ini, bank dapat tetap beroperasi dengan baik meskipun dalam situasi yang menantang. Yang keempat, prudential supervision and reporting requirements. Pengawasan prudensial yang ketat memerlukan bank syariah untuk secara rutin melaporkan kondisi keuangan, risiko likuiditas, dan exposure terhadap pembiayaan. Hal ini melibatkan pengawasan atas profil risiko dan aktivitas bank dan kepatuhan terhadap kekuatan syariah. Kemudian kita memasuki risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang berkaitan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo pembayaran. Jadi risiko ini mungkin terjadi karena debitur tidak mampu membayar kewajibannya. Ada dua faktor yang berpengaruh terhadap besarnya risiko kredit di bank syariah, yaitu besarnya exposure pembiayaan dan kualitas exposure pembiayaan tersebut. Beberapa faktor yang menjelaskan mengapa risiko kredit penting untuk dikelola bank syariah. 50% stabilitas keuangan bank. Tingginya risiko kredit dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi bank. Oleh karena itu, manajemen risiko kredit yang baik sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan bank. 60% untuk reputasi dan kepercayaan publik. Bank syariah berpotensi berdasarkan prinsip-prinsip etika dan keadilan yang tertuang dalam syariah. Tingginya angka kredit macet atau NPL,
dapat merusak reputasi bank syariah dan mengurangi kepercayaan nasabah dan investor. 75% untuk kepatuhan terhadap regulasi. Bank syariah diharuskan mematuhi berbagai regulasi yang berkaitan dengan manajemen risiko, termasuk risiko kredit. Jika bank tidak dapat mengelola risiko kredit dengan baik, maka dapat menghindari sanksi dari regulator yang dapat mempengaruhi operasional dan kelangsungan hidup bank. 84% untuk dampak pada kinerja keuangan. Pembiayaan yang tidak terkelola dengan baik dapat meninggalkan risiko gagal bayar, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi laba dan risiko kesehatan keuangan bank. Pengelolaan keuangan bank, pengelolaan risiko kredit yang dapat membantu menjaga profitabilitas dan daya saing bank syariah. Beberapa faktor yang menjelaskan mengapa risiko kredit penting untuk dikelola bank syariah. 50% untuk perlindungan terhadap nasabah. Dengan mengelola risiko kredit, bank syariah juga berperan dalam melindungi nasabah dari praktek pemberian pembiayaan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada debitur yang mampu dan layak. 60% untuk portofolio pembiayaan yang sehat. Manajemen risiko kredit membantu bank syariah untuk memiliki portofolio pembiayaan yang seimbang dan sehat, serta diversifikasi yang tepat. Diversifikasi ini dapat mengurangi risiko total yang dihadapi oleh bank, serta meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi ekonomi. 75% untuk pengelolaan likuiditas. Risiko kredit yang tinggi dapat menyebabkan pencairan dana yang lebih cepat daripada yang diharapkan, sehingga mempengaruhi likuiditas bank. Dengan mengelola risiko kredit, bank syariah dapat memastikan bahwa arus kas tetap stabil dan cukup untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.